Pemerintah resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai yang selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian beranggapan Presiden Prabowo memiliki keberpihakan untuk lebih mensejahterakan guru ke depannya. Fenomena kekhawatiran jika Dalam pidatonya di Jawa Timur Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil disebabkan oleh kebocoran anggaran serta keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai Presiden tengah menjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang mempengaruhi kenaikan gaji guru hingga kini belum berjalan optimal. Dan menurutnya pemerintah saat ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal. Komisi 10 terus mendorong pemerintah agar kenaikan gaji guru dapat direalisasikan sesuai perhitungan yang layak. Bahkan berdasarkan perhitungan, gaji minimal 5 juta rupiah dinilai menjadi nominal yang paling sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Komisi 10 juga berharap adanya itikat baik pemerintah dalam postur anggaran tahun 2027 untuk mempersiapkan kenaikan gaji dan tunjangan guru baik ASN maupun non-ASN. kami tentu memandang ini positif aja sebenarnya. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal. Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal. Nah, oleh sebab itu, walaupun demikian, kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Ya, kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas. Nah, kami hari ini di Komisi 10 mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden bahwa salah satu fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galwanggara, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang masih menghambat pengembangan nasional. Penegasan ini disampaikan saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, sekaligus menjadi penekanan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dirasakan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang dinilai masih menghambat percepatan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan berbagai data pembangunan kepada para ulama yang dinilai dekat dengan masyarakat. Salah satunya mengenai capaian pembangunan infrastruktur berupa jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang dinilai membuka akses ekonomi warga.
Presiden juga menegaskan langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali jutaan hektar lahan sawit yang melanggar aturan, serta penutupan ratusan tambang tanpa izin. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kekayaan negara tidak hilang sia-sia. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Kepala negara juga menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga kekayaan negara adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ia menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi dan memastikan seluruh sumber daya negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan jalan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Melalui peresmian 151 km jalan daerah, pemerintah berupaya memperkuat jaringan distribusi dan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Hal ini disampaikan saat meresmikan 1.151 km jalan hasil pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, ketersediaan jalan yang memadai akan memperlancar konektivitas antar wilayah, mendukung distribusi barang, serta menekan biaya angkut dan logistik nasional. Pembangunan jalan daerah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala negara menegaskan tidak boleh ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur. Karena itu pembangunan jalan terus didorong hingga menjangkau berbagai wilayah di tanah air, sekaligus menjadi langkah untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas nasional. Presiden Prabowo juga menyebut jalan yang baik merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi, swasembada energi, tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif. Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun-tahun akan datang kita akan tingkatkan. Pemerintah pusat pun berkomitmen melanjutkan dukungan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendorong penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada tersangka Taufik Hidayat atas kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tersangka sangat mengusik rasa kemanusiaan dan harus diberi sanksi tegas sebagai bentuk efek jera serta menegakkan keadilan bagi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir
dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Pemerintah resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemerintah resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penyelenggaraan PON diharapkan berjalan efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar pertemuan di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi riset. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengapresiasi komitmen Basnas dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APKPT serta memperluas kesempatan generasi muda Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Ketua Basnas Indonesia, Sodik Mujahid, menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Basnas dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada tahun ini, Basnas mendorong program pendidikan melalui bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan dengan fokus pada program yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Basnas menyatakan kebijakan yang dijalankan saat ini tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, namun lebih menekankan pemberdayaan yang adil, proporsional, dan berdampak. Melalui pendekatan ini, dana zakat diharapkan bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan, Basnas juga memaparkan rencana program beasiswa magister bagi mahasiswa Palestina untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan bisa meningkatkan internasionalisasi perguruan tinggi Indonesia sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Palestina untuk mendukung proses pembangunan di masa depan. Kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi melalui program kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Mahasiswa akan dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Basnas, termasuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kerjasama riset berbasis kampus juga dijajaki untuk memperkuat dampak program pemberdayaan yang telah berjalan di berbagai daerah. Kemendikti-Saintek juga mengusulkan pengembangan skema beasiswa parsial bagi mahasiswa dari keluarga rentan yang belum memenuhi kriteria penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Skema ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi lebih banyak mahasiswa yang memiliki kendala pembiayaan. Melalui kerjasama ini, Basnas dan Kemendikti-Saintek berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas riset, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa mendatang. Restu Wulandari, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan peran penting NU sebagai pilar persatuan, stabilitas, dan patriotisme kebangsaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis Nahdlatul Ulama yang mengusung tema menjaga marwah, memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan Ketua Umum PBNU, Taujihat Rais Am PBNU, serta doa bersama. Dalam laporannya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan menegaskan komitmen NU untuk terus menjaga serta merawat bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk hadir di tengah keluarga besar NU. Presiden mengaku memiliki kedekatan dengan NU sejak masa kecil dan merasa nyaman berada di lingkungan organisasi tersebut. Menurut Presiden, NU merupakan organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Presiden juga menyampaikan penghargaan atas peran besar NU dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo bersama para pimpinan NU dan tokoh yang hadir. Momen ini menjadi simbol berakhirnya forum sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menguatkan khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tidak hanya itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan begitu penting persatuan ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Dalam sambutannya saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyampaikan bahwa kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting memastikan kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antar ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden menyebut para kiai dan ulama merupakan tokoh yang paling dekat dengan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Menurut Presiden, kedekatan ini membuat ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kepala negara menilai kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting untuk membangun energi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa. Presiden menegaskan ulama, pemerintah, tentara, dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama karena berasal dari rakyat dan harus berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Para kiai dan para ulama adalah, menurut saya, tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi dan menjaga kepentingan bangsa. Ia mengaku masih terdapat berbagai penyimpangan yang menyebabkan kekayaan negara belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Presiden menegaskan, upaya perbaikan dilakukan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan kekayaan bangsa bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penderita TBC jadi target penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Tujuannya agar dapat membantu percepatan pemulihan gizi penderita TBC. Hal itu disampaikan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penderita TBC diobati antara 6 bulan sampai 12 bulan. Dia menilai daya tahan kondisi fisik pasien TBC saat itu lemah. Jika mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Pemberian gizi yang lebih bisa menyelamatkan nyawa pasien TBC. Dia juga mengungkap ada 2 kasus kematian penderita TBC setiap 5 menit di Indonesia. Sementara angka kematian 126.000 masyarakat di Indonesia akibat TBC. Terkait wacana pemberian MBG bagi penderita TBC, Budi mengaku sudah menyampaikan usulannya ke Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Dea. Dia berharap usulan tersebut bisa dipertimbangkan. Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan wacana itu merujuk hasil penelitian jurnal-jurnal internasional yang sudah diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Cina. Karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara, itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh, itu bagus. Dari Jakarta, Natasha Alkoanggada Agung, Berita Nasional TV. Buronan tersangka penyekapan disertai penganiayaan Taufik Hidayat berujung jeruji besi. Informasinya sesaat lagi, dan kemana-mana tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, buronan tersangka penyekapan disertai penganiayaan Taufik Hidayat berujung jeruji besi. Taufik diciduk oleh polisi di Majalaya, Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Ia sempat berpindah-pindah tempat hingga Tangerang, Banten untuk menghilangkan jejak. Taufik berkicau, ia menganiaya korban YTR, mantan kekasihnya lantaran kerap cekcok dalam kondisi mabuk. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah. Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berujung di Hotel Prodeo. Ia diciduk polisi setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO. Taufik Hidayat ditangkap di Majalaya di wilayah hukum Polresta Bandung pada Selasa malam 23 Juni 2026. Penangkapan mengakhiri pengejaran polisi terhadap Taufik. Sebelumnya Taufik berpindah-pindah tempat menghindari penangkapan dan menghilangkan jejak. Alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan menjadi perhatian publik setelah YTR ditemukan dalam kondisi luka berat di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung selama sekitar 3 tahun. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun Taufik kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, Taufik sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Taufik berkicau melakukan tindakan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok saat kondisi mabuk. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana
kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Selanjutnya Taufik Hidayat digelandang ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan atas perbuatannya. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminal mengundang perhatian publik. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan penangkapan Taufik Hidayat melalui akun media sosial pribadinya. Deddy menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Barat dan jajaran kepolisian yang dinilai bergerak cepat menangkap pelaku. Deddy berharap Taufik mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Menurut Deddy Mulyadi, biasa disapa KDM, dugaan tindakan dilakukan Taufik terhadap korban melanggar batas kemanusiaan. Sebelum Taufik ditangkap, Deddy Mulyadi sempat membuka sayembara bagi masyarakat bisa membantu aparat menemukan keberadaan pelaku. Deddy siap menggelontorkan dana 250 juta rupiah dari uang pribadinya kepada pihak yang bisa memberikan informasi akurat hingga Taufik tertangkap. Sayembara membuat perhatian publik terhadap pencarian Taufik semakin besar. Terungkap kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan asal Bandung YTR lantaran keluarga korban menerima pesan WhatsApp dari orang tidak dikenal. Korban sebelumnya sulit dihubungi keluarga sejak 2023. Sebelum hilang kontak, YTR diketahui berkenalan dengan Taufik dalam sebuah konser musik di kota Bandung, kemudian menjalin hubungan asmara. Keluarga hanya mengetahui YTR bekerja di Jakarta. Komunikasi keluarga dengan korban semakin sulit. Keluarga sempat mengunggah informasi pencarian orang hilang di media sosial karena khawatir dengan kondisi YTR. Kini, korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. YTR menjalani perawatan medis setelah mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Sementara itu, Direktorat Reserse Cybercrime Polda Jatim berhasil mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan modus love scamming yang dilakukan oleh warga negara asal Afrika Selatan menyasar warga negara Indonesia. Sindikat penipuan ini berhasil memanipulasi korban hingga total kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. Modus love scamming dilancarkan melalui media sosial dengan sasaran janda asal Indonesia. Polda Jatim dan Kanwil Imigrasi Jawa Timur mengamankan 4 warga negara asing asal Afrika, di mana 2 WNA diantaranya berasal dari Pantai Gading dan Ghana, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan love scamming. Sementara 2 WNA Afrika lainnya ditangkap lantaran pelanggaran izin tinggal. Mereka digelandang menuju gedung Ditres Siber Polda Jatim pada Senin sore. Kasus penipuan love scamming ini terungkap berawal dari pelanggaran imigrasi, yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika. Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh 2 WNA. Polisi menyebut, dalam kasus penipuan ini, selain 2 orang WNA, polisi juga telah menetapkan 1 orang warga negara Indonesia sebagai tersangka yang menjadi anggota dari jaringan penipuan love scamming ini. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan percintaan melalui platform media digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Jadi dia meyakinkan beberapa korban, makanya targetnya itu cukup berumur target ini. Jadi mengaku atas nama Haji Kamal Zaki, kemudian juga melakukan percakapan dan tidak menggunakan AI. Jadi langsung. Jadi mereka juga pernah video call, mereka telepon dan chat berulang kali sehingga terjalin hubungan emosional dengan korban. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Uniknya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya.
Dari 58 korban tersebut, pelaku telah meraup hasil mencapai 1,1 miliar rupiah sejak beroperasi pada Agustus 2025 lalu. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Jawa Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Menggunakan metode scientific investigation, aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis rumah CEO perusahaan di bidang teknologi informasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku rupanya Tami, wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi. Misteri perampokan sadis sebuah rumah yang dihuni MAH, seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu akhirnya terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan rupanya adalah seorang wanita berinisial T, rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya T memberikan keterangan yang berubah-ubah alias keterangan palsu. Semula, T melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T, yang saat itu tengah berada di ruang kerja di lantai 1, mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2. Setelah membuka paksa berangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun keterangan tersebut ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban adalah T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality disetrum pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukulkan sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Tak sampai di situ, pelaku memasangkan selang tabung berisi nitrogen dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban. Namun setelah sekitar 10 menit, pelaku yang ragu dengan usahanya langsung memukul kepala korban dengan tabung. Aksi sadisnya terus berlanjut, di mana pelaku mengambil sebilah pisau dapur dan menusuk korban beberapa kali di bagian kepala, leher, pundak, dada, serta paha. Motif pelaku tega ingin menghabisi nyawa korban karena dendam dengan perkataan kasar yang selalu terucap dari mulut korban saat bekerja bersama. Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu adalah atau saudari T itu kita duga palsu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, tim Satreskrim Bareskrim Polri berhasil membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di sebuah hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Tragisnya korban merupakan anak angkat dari istri pelaku sendiri yang masih berusia 11 tahun. Penyergapan yang dipimpin oleh Kanit Satreskrim Bareskrim Polri AKBP Hari Ashar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan pada Kamis dini hari sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat saat dirinya kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara SLSSS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa
anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti bekas kejahatan, diantaranya 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Kini polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu tersebut dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan. Selamat kembali beraktivitas.